Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan nomor NIM 2101072067. Nurul berasal dari kelas 2C3 akuntansi dengan nomor absen 25. Baiklah, pada kesempatan kali ini Nurul akan menjelaskan mengenai materi operasional dan akuntansi deposito, di mana ini adalah salah satu dari mata kuliah perbankan. Yang pertama yaitu tentang penjelasan deposito, di mana deposito secara sederhana dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara nasabah dengan pihak bank untuk menaruh sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, sesuai waktu yang disepakati bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah maupun calon nasabah. Selanjutnya, deposito merupakan program simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan. Berbeda dengan tabungan biasa, dalam cara menabung deposito, suku bunga hanya dibayarkan pada akhir periode investasi. Setiap bank masing-masing memiliki suku bunga yang berbeda dan kompetitif. Syarat umum untuk memulai deposito berjangka. Yang pertama yaitu setelah mengetahui manfaat dan keuntungan deposito berjangka, kita mungkin mulai tertarik untuk mulai berinvestasi ke deposito ini. Sebelum itu, ada beberapa persyaratan umum yang harus disiapkan sebelum membuat deposito berjangka, yaitu yang pertama, melakukan pengisian rekening deposito di bank tempat kita melakukan pembukaan deposito berjangka. Lalu yang kedua, menunjukkan kartu identitas asli seperti KTP, SIM, paspor, atau fotokopinya. Lalu yang ketiga yaitu menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi setoran awal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis deposito, di mana deposito ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu deposito berjangka, yang kedua ada sertifikat deposito, dan yang ketiga adalah deposito on call. Di mana yang pertama deposito berjangka. Untuk jenis deposito yang satu ini merupakan jenis deposito yang paling sering digunakan. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabahnya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka, sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana kita diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis yang kedua yaitu sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain, di mana simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu, yaitu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat, di mana pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Lalu untuk jenis yang ketiga yaitu adalah deposito on call, di mana jenis deposito ini adalah tabungan jangka yang berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call ini diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai langkah cara menabung deposito dan memilihnya, di mana jika kita ingin membuka deposito, maka kita harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatikan dan bandingkan reputasi bank yang akan kita pilih untuk membuka tabungan deposito.
pastikan bank yang kita pilih memiliki reputasi yang baik dari kualifikasi Bank Indonesia. Dengan begitu, kita juga merasa aman saat kita memutuskan untuk menabung deposito. Yang kedua yaitu bandingkan manakah jenis deposito yang sesuai untuk kita. Bandingkan dari sistem pembayaran bunga dan tingkat yang ditawarkan masing-masing bank. Lalu waspada terhadap tawaran suku bunga yang tinggi. Jika kita berharap suku bunga yang tinggi itu akan membawa pengaruh yang baik, maka hindari hal tersebut karena kita harus berhati-hati dengan bank yang menawarkan suku bunga yang tinggi di atas ketentuan lembaga penjamin pinjaman. Yang selanjutnya yaitu adalah tahap pengajuan deposito, di mana tahap pengajuan deposito ada 9 tahap. Yaitu yang pertama menentukan bank untuk mendaftar deposito. Yang kedua yaitu siapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP dan NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. Yang ketiga yaitu siapkan materai. Yang keempat, calon nasabah biasanya diharuskan sudah memiliki rekening di bank tempat di mana kita mendaftar deposito. Lalu yang kelima yaitu tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Yang keenam yaitu isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang ketujuh, mengikuti arahan customer service ketika membuka deposito. Yang kedelapan, melakukan setoran untuk membuka rekening. Yang kesembilan, setelah dinyatakan berhasil, kita akan menerima billet secara bukti kepemilikan deposito. Lalu selanjutnya yaitu ada di mana di sini kita akan membahas perbedaan antara deposito dengan tabungan. Yaitu yang pertama dari segi jenis produk, di mana tabungan biasanya diperuntukkan untuk menabung saja, sementara deposito itu untuk berinvestasi. Lalu yang kedua yaitu dari segi fleksibilitas, di mana pada tabungan biasa dapat mengambil simpanan kapanpun dan dimanapun, sedangkan cara menabung deposito berbeda karena memiliki waktu jatuh tempo. Sama halnya dengan menabung, di mana pada tabungan biasa menaruh uang kapan saja, bisa kita menaruh uang kapan saja, sedangkan untuk cara menabung deposito hanya bisa menaruh uang sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Lalu yaitu dari yang ketiga dari segi suku bunga. Kalau dibandingkan suku bunga pada deposito jauh lebih tinggi daripada tabungan. Lalu yaitu yang keempat adalah dari segi buku tabungan. Saat membuka rekening tabungan, maka kita akan diberikan buku tabungan dan kartu ATM. Namun pada produk deposito, kita hanya memperoleh billet deposito, yaitu merupakan bukti bahwa kita adalah pemilik dari uang yang didepositokan. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada cara mudah untuk menghitung keuntungan, pajak, dan pengembalian deposito. Yang pertama yaitu ada cara menghitung keuntungan bunga deposito, di mana yaitu bunga deposito, keuntungan bunga deposito diambil dari suku bunga deposito dikali nominal uang yang ditanamkan dikali hari per 365 hari. Lalu yaitu ada cara menghitung pajak deposito dengan cara yaitu tarif pajak dikali bunga deposito. Selanjutnya yaitu cara menghitung pengembalian deposito, di mana caranya yaitu nominal investasi ditambah bunga deposito yang telah dikurangi dengan pajak. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soalnya. Seperti yang telah teman-teman lihat, yaitu pada contoh soal Pak John ingin mendepositokan uangnya sebesar 100 juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan ketentuan bahwa bunga yang ditetapkan adalah 5% serta pajak sebesar 20%. Perhitungannya adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar. Itu artinya jika mendepositokan uang sebesar 100 juta dengan bunga 5% dalam jangka waktu 12 bulan, maka keuntungan yang diperoleh Pak John adalah
3.945.205,48 rupiah. Baiklah, sekian presentasi yang bisa Nurul sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.